So kemudian ke Eropa Timur, kita beli perusahaan di sana. Saya hanya satu dari Ashabul Kahfi. Saya hanya satu dari Ashabul Kahfi. Saya hanya satu dari Ashabul Kahfi. Dia conquest, conquest is. Dia pergi ke barat, dia pergi ke timur, dia taklukkan barat, dia taklukkan timur. Anda on your bed. All time for you, bad time. Hei, yang bener dong, anak muda. Makanya saya seneng nih. Wah, gila ya, gila ya, gila ya. Salah satu yang saya tulis ketika saya menulis buku yang pertama apa? Saya bersyukur saya jatuh di usia muda. 23 bos. Saya lemah. Saya tidak punya pandangan. Saya tidak punya mata. Saya tidak punya harapan. Hutang saya 1,4. Dan saya menyandang gelar bekas tahanan. 2 kali. Twice. Keluarga mendinait. Temen gak mau. Mana ya sama Jaman juga tuh ya. Satu mobil sama dia. Ibu dengan Jaman ini ke Cipondo kalau nggak salah. Iya itu ya masih lingkung dia. Siapa namanya Pak Man Saman atau siapa dulu ya, lupa. Pas pulang, pas sampai pintu gerbang masuk ada petugas di rumah saya. Iya. Rumah ibu yang di Jalan Paso. Iya Jalan Paso. Terus akhirnya si Jaman itu dibawa sama petugas itu ke kurang tahu kemana. Iya. Yang Polsek Pondok Gede itu. Mungkin suruh nyari mobilnya yang lain. Oh, gitu. Nah, petugas itu dari Polsek itu. Suruh nunjukin mobil yang lain di mana aja gitu kan. Mungkin dibawa ke Kodam. Iya. Terus dibawa ke Bojonggede. Nah, terus dibawa ke Bojonggede, mobil kan ada di sana, Pak. Ada di sana. Ya, ditarik kan sama rental itu kan. Iya. Akhirnya kan uang belum dikembaliin tuh sama si Jaman itu. Iya. Akhirnya Pak Sanusi itu nuntut. Akhirnya diproses di itu Bojonggede itu di Polsek gitu ya. Oh ya. Nah, mobil ibu akhirnya ditarik juga. Mobil saya ditarik juga. Nah, duit ibu dikembalikan oleh Jaman? Enggak. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Teman-teman, kita ke dakwah Yusuf Mansur ya. Ini maaf ya saya sebut karena disebut juga di Berwijaya. Ya kita langsung lihat videonya aja lah. Then look at you. Sekarang lihat Anda semua. What are you doing every day? Bagaimana morningnya Anda? Bagaimana siangnya Anda? Bagaimana sorenya Anda? Bagaimana malamnya Anda? Saya sampai nggak mau tidur karena merasa oke, saya sudah membuang waktu saya. Saya ridho punya mata hitam. Gak apa-apa. Dulu gua buang waktu, banyak waktu yang terus sia-siakan. Hasilnya 230 buku dengan izin Allah Subhanahu wa taala. 16.000 karyawan-karyawati yang tersebar bukan cuma di Indonesia, tapi ada di Inggris Raya, ada di benua Amerika. Karyawannya banyak ya Mas, 16.000 Inggris, Amerika. Saya nggak tahu sih itu karyawan apa, tapi ya mungkin biar dianggap mewah ya, maksudnya biar dianggap hebat gitu. Tapi bisa aja bener sih, tapi ya nggak tahu lah, karena ya kita tahu kan Paytrend sekarang mau dijual, dan Paytrend pun katanya, kata yang ini ya, kata karyawannya ya Bandung, Jakarta, Bogor apa ya kalau nggak salah. Jadi nggak banyak sih dari Paytrend, hanya kantornya ya, dan karyawannya pun nggak banyak juga. Tapi oke, ya mungkin karena gini ya, Yusuf Mansur itu Jaman maksudnya, Jaman ini dia itu kan selalu bicara nggak apa-apa, nggak bener, yang penting kita harus bicaranya besar gitu. Itu kan doa katanya. Tapi kalau berbohong menurut saya bukan bicara besar ya.
Kita boleh bicara besar kalau kita bercerita tentang saya ingin melakukan sesuatu. Nah itu is the hope, harapan, itu oke, nggak masalah. But ini lagi nyontohin Yusuf Mansur ya. Kalau itu berbohong, kamu klase kalau dalam perang itu nggak boleh, karena ini kan dakwah ya. Tapi ya kita tahu ini benar atau enggaknya ya, Yusuf Mansur harusnya yang klarifikasi. Tapi berbohong kepada manusia itu mungkin ya akan dianggap masa lalu ya. Tapi kalau misalkan berbohong itu sedang berdakwah dan berbohong atas nama agama, dan itu pertanggungjawabannya pasti sangat berat. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kita masuk kemudian ke Eropa Timur, kita beli perusahaan di sana. Saya hanya satu dari Ashabul Kahfi. Saya hanya satu dari Ashabul Kahfi. Ya, hanya satu dari Ashabul Kahfi. Anda yang melengkapi Ashabul Kahfi itu. Oh my God! Wow! Satu di antara Ashabul Kahfi. Jadi gini, pemuda Kahfi itu adalah pemuda yang meninggalkan kemewahan. Karena dia masuk menurut cerita itu meninggalkan kemewahan itu karena rajanya itu mengakui sebagai Tuhan. Dia udah terlalu, rajanya ini udah terlalu sombong dan mereka nggak setuju. Akhirnya mereka meninggalkan kemewahan itu, mereka pergi dari kerajaan itu, mereka memberontak dan mereka tidur di gua. Ya 300 tahun lebih ya, tapi oke, nggak masalah. Yang jelas intinya mereka meninggalkan kemewahan demi sebuah kepercayaan kepada tauhid itu, kepercayaan kepada Allah bahwasanya Tuhannya bukan dia, Tuhannya Allah. Mereka meninggalkan kemewahan. Tapi berbeda dengan cerita Yusuf Mansur ya, karena cerita Yusuf Mansur ini selalu cerita mencari kemewahan, mencari dunia. Sementara si Ashabul Kahfi ini, pemuda Kahfi ini adalah meninggalkan dunia-dunia kemewahan itu untuk mendapat ridho Allah. Berbeda kan? Lanjut ya. 8.000 rumah tahfiz tumbuh dan berkembang. Wah. Nah sekarang dia nggak cerita tentang dia, tapi nah di sini kan seolah-olah punya dia, tapi faktanya ya bukan punya dia. Dan 8.000-nya saya nggak tahu jumlahnya yang berapa benernya gitu, tapi saya yakin ya bukan punya dia. Salah satu yang saya tulis ketika saya menulis buku yang pertama apa? Saya bersyukur saya jatuh di usia muda, 23 bos. Ustadz sombong. Maksud saya yang telat aja gitu. Saya yang telat nih. Hey, wake up, bangun. Lu bangun malam. Lu masih semester 1, semester 2. Lu bangun malam. Kalau lu bangun malam dari sekarang, lu bangun malam dari sekarang. You more than me. Duha, come on, duha. Masih muda kan, masih tahan lapar kan. Bismillahirrahmanirrahim. You Daud. Puasa Daud sekalian. Think, mikir, talk, ngomong, walk, jalan. Sudah look like you are the future leader. Sudah seakan-akan Anda adalah future leader. So, ketika Anda berpikir bukan future leader, buang itu. Kenapa? You will waste your time. Ini di sedang dakwah Jumat ya. Ini di masjid ya. Universitas Brawijaya, teman-teman buat Universitas Brawijaya, saya nggak menyindir universitasnya gitu, nggak ngomong universitasnya, ini ngomong cerita tentang fokus ke Yusuf Mansurnya. Jadi jangan sampai salah persepsi bahwasanya saya sama sekali nggak mau ngebahas tentang mahasiswanya atau masjidnya atau DKM-nya atau apa. Yang jelas ini saya fokus ke Yusuf Mansurnya ya. Anda akan buang waktu when you realize ketika tapi Anda over 50. Tentu tidak ada yang masalah bos. Krok ketika kemudian mengambil alih McD, usianya sudah tua. Tapi kan
Kalau dia itu dulu, oh kan lebih gila lagi bos. Siapa? Mark Zuckerberg. Oke, ceritanya juga agak ngawur sih. Mark Zuckerberg itu berbeda dengan media. Karena media kan pola konsepnya ngambil ya, bukan ngambil sebenarnya, mengakuisisi kerjasama yang pada akhirnya dia cuma bisa maju sendiri karena yang diajak kerjasama nggak mau. Berbeda dengan Mark Zuckerberg, dia kan menciptakan, tapi it's okay, dan mungkin itu cuma pemahaman dia. Lanjut ya. Elon Musk yang punya Tesla, Telstar, Express, anak-anak muda. Kisah awal diawali began. Nah, sebelum bahas ke sana, saya bahas Google. Nah, sekarang Google ini adalah perusahaan yang sebenarnya menjadi catatan penting untuk Yusuf Mansur yang akhirnya video-videonya beredar melalui YouTube. Dan akhirnya jejak digital ini yang menggerogoti Yusuf Mansur ini, dan yang membuat Yusuf Mansur itu mencak-mencak kalau menurut orang Jawa Timur, yang membuat Yusuf Mansur marah-marah ya. Dan akhirnya ya si Google ini, saudara kembar ini ya, dia yang akhirnya perusahaan inilah yang harusnya media sosial ini jadi bagian yang sangat baik dulunya, jadi media sosial yang sangat baik untuk Yusuf Mansur karena dia jadi tenar, walaupun sebenarnya ya dibantu oleh TV juga, tapi di YouTube kan banyak nih. Tapi pada akhirnya media-media inilah yang membongkar banyak hal tentang Yusuf Mansur, termasuk ya video ini kan ada di YouTube. Oke, kita lanjut ya. By the story of Ashabul Kahfi, the owner of cave. Kemudian closed by Zulkarnain. Lu pada ngaji Kahfi kan? Tapi dalemin suratnya enggak. Nanti mulai masuk fadarabna ala adanihim fil kahfi sinina adada. Terus masuk, wow, ditutup sama siapa? Sama kisah Zulkarnain. Who is it? Siapa Zulkarnain? Dia go to the west, go to the east. Dia conquest west and then conquest east. Dia pergi ke barat, dia pergi ke timur, dia taklukkan barat, dia taklukkan timur. Anda on your bed. All time for you, bad time. Hei, yang bener dong, anak muda. Pokoknya saya seneng nih, wah gila ya. Pokoknya saya seneng nih, wah gila ya. Pokoknya saya seneng nih, wah gila ya. Saya nggak ngerti apa ya, tabiat atau kebiasaan atau apa. Karena bolehlah kita menyebut wah ini apa gitu ya, kata-kata yang menafsirkan sesuatu yang baik gitu. Tapi kalau dakwah menyebut gila dalam konsep kebiasaan itu nggak baik sebenarnya, terkecuali emang yang sedang dibahas itu suatu kegilaan. Tapi suatu kegilaan itu pun kalau dibahas itu nggak nyebut gila, maksudnya yang disebut ilmunya gitu. Tapi ini kan mimbar Jumat ya, saya nggak ngerti. Saya kritik berkali-kali, dia sering mengucapkan gila kayak gitu. Saya nggak ngerti kenapa nggak ada yang negur gitu loh. Ini mimbar Jumat guys, ini adalah mimbar kebaikan, mimbar dimana pada saat itu adalah sebagai salah satu pengingat untuk teman-teman Muslim pada saat Nabi Muhammad itu, untuk teman-teman Muslim untuk kembali kepada Allah dan untuk semangat berjuang di jalan Allah. Bisa pilihlah itulah, terutama pada saat itu masih masa-masa perang ya. Tapi ya enggak pernah, saya yakin enggak pernah sahabat atau misalkan Nabi menyebut gila di mimbar. Saya enggak pernah. Oke, kita lanjut ya. Saya pernah duduk Pak sama orang kaya nomor 36. Oke, for me bukan soal kekayaannya, tapi soal percepatan. So, hari ini bila saya bisa membangkitkan dengan izin Allah seperti ada orang-orang yang membangkitkan saya. So, lu masih muda, gitu kata orang. Saya lemah, saya tidak punya pandangan, saya tidak punya mata, saya tidak punya harapan. Hutang saya 1,4 dan saya menyandang gelar bekas tahanan 2 kali, twice. Keluarga mendinait, temen gak mau.
Ada orang lewat, dia memalingkan mukanya. Saya lewat, dia memalingkan mukanya, memalingkan wajahnya. Saya ke rumahnya, dibilang tidak ada. Ketika saya makan cendol, dia pergi keluar dari rumahnya. Tapi tiba-tiba ada orang bilang ini, Sob, apa sih? Lu masih muda, Sob. Lah, sekarang lu ngomong sama diri lu sendiri, lu masih muda gitu loh. 2045 besok, saya lebih tua jauh daripada Anda semua. Mungkin Anda 2045 besok setidak-tidaknya 22, 23, 24 lebih muda daripada saya. Sekarang saya ngerti logikanya ya. Sekarang udah jelas lebih muda. 10 tahun lagi jelas lebih muda. 20 tahun lagi lebih muda gitu. 2045 ya pasti lebih muda, sampai kapanpun lebih muda, yang lebih muda ya. Tapi ya itulah. Nggak apa. Apa sih sebenarnya, itu kan cuma ya penggugah untuk semangat ya, tapi is okay. Tapi ya gitulah. Pada saat itu Anda strong-strongnya tuh, usia 40, usia 50, aduh, kayak apa nih Indonesia dengan bonus demografi seperti sekarang in the futures. Saya waktu itu bilang, Mai, betul nih, kalau saya perbaiki bisa nih, bisa, betul nih, kalau saya betulin bisa, apa yang nggak bisa? Lewat PayTrend, saya memimpin dengan izin Allah 5,2 juta orang. Nah, 5,2 juta ya guys. 5,2 juta yang saya tahu sekarang itu cuma 1 juta. Dan itu pun saya nggak ngerti itu akun asli atau palsu. Akun fake atau bukan, maksudnya yang daftar-daftar itu. Saya nggak ngerti ya. Tapi oke lah. Karena saya punya startup. Jadi startup aplikasi tentunya. Jadi saya tahu bagaimana cara mengembangkan itu tanpa harus user asli gitu. Oke, nggak masalah. Tapi ya kita tahu kan PayTrend itu menurut saya saat ini sedang breakdown. Oke, ya lanjut ya. Dan mereka bukan orang biasa yang bila kemudian kita kasih pelatihan, mereka becoming entrepreneur, why? Marketplace 5,2 juta dari satu orang yang unuseful pada saat itu, useless. Saya useless, nggak dianggap. Jadi jika satu barisnya anak muda 2, 3, 4 di kampus Brawijaya ini kemudian bisa bangkit, kayak apa tuh Islam? Ya alu wala yu'ala alaih, keren.